Shalom bagi kita semua, orang-orang yang dikasihi dan diberkati oleh Allah. Saudaraku, hari ini saya berbicara tentang kado. Kalau berbicara tentang kado, saya yakin setiap kita pasti mengerti. Karena saya yakin setiap kita pernah menerima kado, memberikan kado kepada orang lain. Ketika kita menerima kado, apalagi isinya sangat berharga, ini akan memberikan sukacita yang besar, membuat kita menjadi bahagia, sungguh menyenangkan hati. Nah saudaraku, hari ini ada kado spesial, kado yang tidak akan pernah kita terima dari orang lain, baik itu teman kita, saudara kita, kekasih kita, orang tua kita, siapapun itu. Nah, oleh sebab itu, saya mau kado ini menjadi milik kita juga. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Ya Allah ya Bapa, biarlah pemberitaan firman sebentar yang hamba akan sampaikan, ini sungguh menjadi berkat bagi setiap kami. Membawa kami mengalami perubahan di dalam kehidupan ini, untuk menjadi orang-orang yang semakin serupa dengan Kristus, hidup menyenangkan hatimu, diberkati dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Pakai hambamu menjadi saluran berkatmu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, mari kita buka Alkitab kita, ayat yang sudah sangat terkenal, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saya bacakan untuk kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perhatikan kata sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, inilah yang saya maksudkan, kado terbesar sepanjang masa. Kado-kado kalau kita berikan kepada orang lain, orang yang kita kasih, kita cintai, biasanya adalah benda-benda atau barang-barang yang mati. Tetapi ini kado yang berbeda. Kado yang tidak pernah diberikan oleh manusia. Karena memang manusia tidak akan pernah bisa melakukan ini. Yesus Kristus telah diberikan, dipersembahkan Allah bagi saya dan setiap kita, bagi setiap manusia yang diciptakannya, menjadi kado. Diberikannya kado, ini adalah kado terbesar sepanjang masa. Pemberian yang sangat spesial, pemberian yang sangat mulia, kado terbesar sepanjang masa. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, diberikannya Yesus kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang kehilangan kemuliaan Allah dan sedang menuju kepada kematian yang kekal di neraka. Tetapi Allah, karena kasih-Nya yang begitu besar, ini adalah dasar Allah memberikan kado. Allah sangat mengasihi setiap kita. Allah sangat mengasihi ciptaannya. Allah ingin manusia, ciptaannya yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, beroleh keselamatan. Kado ini bukan hanya untuk dinikmati sementara, tetapi kado yang menjadi milik kita dan yang membawa kita kepada kekekalan. Saudaraku, perhatikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ketika kado ini diterima oleh seseorang, maka hidup yang kekal akan menjadi miliknya. Kado ini berdampak bukan hanya ketika di dunia ini, tetapi kado ini berdampak sampai kepada kekekalan, yaitu hidup yang kekal di surga yang mulia bersama dengan Allah oleh karena kasih karunia-Nya,
kasih-Nya yang begitu sangat besar. Tidak ada kasih seperti kasih Allah yang diberikan kepada kita. Nah, saudaraku, ini adalah tujuan yang sangat mulia, tetapi didasarkan oleh kasih yang sangat mulia, sangat besar, yang tidak akan pernah ada di dunia ini. Nah, saudaraku, inilah kebenaran firman Tuhan yang ingin membawa kita kepada sebuah kebenaran yang ingin membuka mata rohani kita, hidup kita, supaya kita bisa melihat ada sesuatu yang sangat berharga yang tidak akan pernah kita terima dari orang lain. Apakah itu orang yang sangat dekat, orang yang sangat kita cintai, hanya bisa diberikan Allah yang cintanya melebihi cinta dari siapapun. Kasih yang sangat besar. Nah, saudaraku, bagaimana kita hari ini? Mari kita buka hati kita. Terimalah kado ini. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Dia yang telah diberikan, dipersembahkan sebagai kado terbesar sepanjang masa. Terimalah Dia. Percayalah, jadikanlah Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ketika setiap orang menerima Yesus, percaya, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat, maka pada saat itu juga kado terbesar ini mengubahkan hidupnya dan berdampak kepada kekekalan. Hidup yang kekal selamanya di surga yang mulia. Saudaraku, mari, kalau ada di antara kita belum menerima kado terbesar sepanjang masa ini, mari buka hati kita. Terima dengan sukacita. Jadikan itu menjadi milik kita. Yesus Kristus, kado terbesar sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, biarlah firman ini Engkau sempurnakan, dan kami sungguh, setiap kami yang mendengarnya, dipastikan hari ini setiap kami sudah menerima kado terbesar sepanjang masa ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian saudaraku, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi momentum yang mengubahkan hidup kita. Kita akan jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.